Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Verbum Domini edisi Selasa 4 April 2023. Pada kesempatan hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada pekan suci hari ini, kita kembali merenungkan satu kisah tentang Yesus dengan para muridnya. Hari ini kita dipertemukan dengan tokoh Yesus bersama dengan Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Kisah Injil hari ini menarik sebab kita mulai disuguhkan dengan kisah awal sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pengkhianatan adalah kisah sengsara yang awal yang mesti dilalui oleh Yesus. Pengkhianatan adalah jalan salib yang mesti dilalui oleh Yesus. Disebut jalan salib karena pengkhianatan itu berasal dari orang-orang sekitar Yesus. Pengkhianatan itu meremukkan dan menghancurkan hati Yesus. Dan yang paling meremukkan dan menghancurkan hati Yesus adalah Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Berkhianat itu mengandung arti tidak setia. Orang yang berkhianat tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang tidak setia. Misalnya si A dan si B sudah menjalani hidup bersama dan saling mencintai. Tetapi tiba-tiba si B ini mengarahkan dirinya, hatinya kepada si C. Jadi si B ini telah mengkhianati si A, atau dengan kata lain, si B ini tidak setia untuk hidup bersama dengan si A. Yudas Iskariot adalah seorang dari kalangan para murid Yesus yang mendapat cap sebagai pengkhianat. Pengkhianatan Yudas ini terlihat ketika dia menjual Yesus kepada para pembenci Yesus dengan harga 30 keping perak. Dari sini kita bisa melihat kualitas kesetiaan dari seorang Yudas Iskariot terhadap Yesus sendiri, bahwa kualitasnya itu tidak begitu kuat. Kesetiaan Yudas terhadap Yesus itu lemah, sehingga kesetiaan itu bisa dibeli dengan uang seharga 30 keping perak. Selain tokoh Yudas Iskariot, ada pula tokoh Simon Petrus. Tokoh Simon ini atau Petrus ini juga punya sedikit kemiripan dengan Yudas, yakni tidak setia. Dalam kisah penyalipan, Petrus tidak berada di dekat Yesus. Petrus justru menyangkal Yesus kalau dirinya itu bukanlah salah satu dari orang terdekat Yesus, bukan salah satu dari para murid yang selama ini berada dekat dengan Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa kualitas kesetiaan Petrus juga lemah. Kualitas kesetiaan Petrus tidak begitu kuat. Kesetiaan Petrus mudah terombang-ambing oleh gempuran permasalahan yang datang menerpanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, Injil pada hari ini mengajukan satu nilai tentang betapa mahalnya harga dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sebuah pengabdian di mana orang mesti selalu terikat amat kuat dengan sesuatu. Ketika terjadi suatu masalah, orang tersebut itu tidak menjadi kecut nyali untuk segera berpaling ke arah yang lain. Justru sebaliknya, ketika masalah datang, dia tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi pegangannya. Kisah Injil hari ini mestinya mengingatkan kita akan Allah yang sungguh setia kepada kita umat manusia. Kendati kita seringkali tidak setia, Allah tetap setia terhadap kita manusia. Allah setia karena memang itulah sifat sempurna dari Allah. Inilah yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah tidak pernah tidak setia terhadap manusia. Allah tidak pernah mengkhianati manusia. Justru sebaliknya, kitalah yang tidak setia. Kitalah yang sering jatuh kepada pencobaan sehingga kita dengan mudahnya mengkhianati Allah. Untuk itu, inspirasi Injil hari ini perihal Yesus yang memperingatkan Yudas dan Petrus, kita bisa belajar bahwa Allah menginginkan kita untuk hidup setia padanya. Dalam berbagai situasi hidup apapun, kesetiaan kita pada Allah jangan sampai lemah.
dalam situasi hidup apapun, jangan sampai kita melepas genggaman erat tangan Allah.